Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang, kayaknya semua orang pakai tapi jarang mikirin asal-usulnya ya. Uang. Halo, iya betul. Kita pakai sumber dari buku Sapiens, khususnya bab soal uang ini. Gimana sih ceritanya kita bisa dari katakanlah tukar kambing dengan gandum, jadi percaya sama kertas atau angka di layar? Ini menarik sekali. Konsep uang ini kan pas banget ya sama ide tatanan yang dibayangkan atau realitas imajiner di Sapiens itu. Oh iya, yang kayak negara atau hukum gitu ya? Persis. Uang itu ya semacam cerita, mitos bersama yang kita semua setuju aja gitu untuk percaya. Nah, yang bikin dia kuat banget itu karena dia jadi sistem kepercayaan universal pertama. Universal? Maksudnya? Ya beda sama kepercayaan pada dewa atau raja tertentu kan. Kalau uang, hampir semua orang, bahkan yang nggak saling kenal sama sekali, bisa setuju soal nilainya. Ini yang memungkinkan kerjasama skala besar antar orang asing, sesuatu yang, wah, lompatan besar lah dari zaman sebelumnya. Oke, menarik. Nah, gimana awalnya tuh? Sumber Anda kan bilang ya, kalau emas sama perak itu sebenarnya nggak praktis-praktis amat ya? Iya betul, katanya kan terlalu lunak ya buat jadi alat atau senjata gitu. Nggak bisa lah membajak sawah pakai bajak emas kan. Ya bener, nggak bisa itu. Jadi nilainya itu murni kultural awalnya. Kultural gimana tuh? Ya, dipakai sebagai perhiasan, mahkota, simbol status lah pokoknya. Sesuatu yang dalam satu budaya disepakati bareng sebagai tanda kemewahan atau kekuasaan gitu. Jadi ada kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan itu kuncinya ya, bukan soal guna fisiknya. Tepat. Nilai emas perak itu bukan di kegunaannya, tapi lebih karena gampang distandarisasi, dibawa-bawa, dan ya itu tadi, semua setuju kalau itu berharga. Terus sumber Anda kan cerita ya, gimana dari bongkahan logam yang tiap transaksi mesti ditimbang, dicek murninya, repot kan itu? Iya, repot banget pasti. Nah, akhirnya muncul koin. Titik baliknya itu sekitar 640 SM. Ada Raja Aliyats dari Lydia, sekarang di Turki. Dia yang pertama mencetak koin standar. Wah, koin Lydia, ini sering denger nih. Jadi bedanya apa sama bongkahan biasa? Ada capnya gitu ya? Nah, itu dia. Cap itu inovasinya. Sumbernya jelasin kalau cap itu kasih dua jaminan penting. Oke, apa aja tuh? Pertama, cap itu nunjukin berat atau kandungan logam mulianya. Misalnya sekian gram emas gitu. Kedua, dan ini yang paling penting, cap itu nunjukin siapa yang jamin nilainya. Biasanya ya raja atau negaranya. Oh gitu. Jadi orang nggak usah nimbang-nimbang atau ngetes lagi ya? Betul, tinggal percaya aja sama capnya. Ini bikin perdagangan jadi, wah, jauh lebih simpel. Dan seperti Anda bilang tadi, ini benar-benar mengubah permainan lah. Jaringan dagang jadi bisa lebih luas, lebih kompleks, antar orang asing pun lancar. Hampir semua koin sekarang ya turunannya dari ide dasar ini. Jadi intinya kepercayaan ya. Percaya sama cerita di balik uang itu dan otoritas yang menjaminnya. Makanya bisa ada kerjasama ekonomi global kayak sekarang. Tapi sumber Anda kan juga nyinggung sisi gelapnya ya. Ada semacam ketakutan gitu soal uang ini. Iya, ada. Ada kekhawatiran kalau logika pasar sama uang ini bakal menggerus nilai-nilai kemanusiaan, hubungan antar orang, tradisi, yang nggak bisa diukur pakai materi gitu. Jadi ada tarik ulur gitu ya antara pasar bebas sama usaha melindungi nilai-nilai tadi. Tepat sekali. Sumber Sapiens itu menyoroti ketegangan abadi ini. Satu sisi, ada dorongan biar uang dan pasar bebas saja bergerak, menyatukan dunia lewat dagang. Sisi lain, ada usaha terus-menerus dari masyarakat, agama, negara buat bikin semacam bendungan. Bendungan, maksudnya? Ya, bikin batasan gitu buat melindungi ikatan keluarga, solidaritas komunitas, nilai spiritual, lingkungan. Dari logika, semua bisa dibeli yang dibawa uang. Selalu ada perdebatan itu sepanjang sejarah. Dan sumber itu juga ingetin kita ya, jangan naif ngelihat sejarah cuma dari kacamata ekonomi. Seolah-olah pasar pasti menang gitu. Iya, ini poin penting dari Sapiens. Pandangan kalau emas atau ekonomi itu selalu menang, itu terlalu sederhana. Sejarah juga dibentuk sama baja. Baja, maksudnya kekuatan militer gitu. Ya, kekuatan militer, politik, ideologi, bahkan fanatisme agama. Para pejuang, nabi, warga negara yang peduli itu seringkali berhasil kok mengalahkanlah hitung-hitungan para pedagang. Mereka bisa membentuk ulang ekonomi sesuai visi mereka.
Jadi buat paham gimana manusia bersatu atau terpecah, kita mesti lihat interaksi kompleks antara kekuatan ekonomi, uang ini, sama kekuatan sosial politik lainnya. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar nih, apa ya kesimpulan utamanya? Uang ini intinya salah satu cerita sukses terbesar kita soal membangun kepercayaan kolektif ya? Bisa dibilang begitu. Sebuah tatanan yang dibayangkan, yang luar biasa efektif, memungkinkan kerjasama global. Tapi, yaitu, sekaligus bawa dilema soal apa sih yang sebetulnya berharga dalam hidup ini? Nah, ini jadi mikir ya. Iya, ini jadi bahan renungan penting buat Anda juga. Mengingat betapa besarnya kekuatan uang membentuk dunia kita, gimana caranya kita terus manfaatin manfaat sistem ekonomi global ini, efisiensi, inovasi, konektivitas, tapi tanpa mengorbankan hubungan antar manusia, nilai etika, dan aspek hidup lain yang mungkin nggak bisa, atau bahkan nggak seharusnya diukur pakai uang. Di mana kita narik batasnya ya? Nah, itu dia. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.